Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibnu Rahmatullah, Stambuk F11-1960, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daya ungkil. Langsung saja saya share screen. Saya tampilkan tugas saya mengenai daya ungkil. Baiklah, saya mulai dari membacakan tugasnya saja. Pertama, hitunglah daya ungkil pembelian ruko 600 juta rupiah dengan dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah banding uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Di sini saya akan jelaskan. Di sini ada harga rukonya 600 juta, kemudian harga uang muka 30% atau 180 juta. Kemudian uang muka kedua 50%, 300 juta. Kita bandingkan antara uang muka pertama dengan uang muka kedua. Di sini saya sudah saya rumuskan untuk bulan pertama harga jualnya itu 606 juta sampai harga jual di bulan ke-12 atau 1 tahun, yaitu 700 juta. Kemudian kenaikannya ada 17%. Kemudian untung dari penjualan atau kenaikan 17% dalam 1 tahun adalah 100 juta. Kemudian daya ungkil atau imbal hasil yang dihasilkan dari penjualan ruko harga 600 juta yang dijual setelah 1 tahun ke depan adalah 56% untuk imbal hasil untuk uang muka 30% atau 180 juta. Kemudian imbal hasil kedua untuk uang muka 50% atau 300 juta rupiah adalah 33%. Jadi dapat kita simpulkan tadi bahwa daya ungkil semakin besar apabila uang muka semakin kecil. Kemudian jika daya ungkilnya semakin besar, maka kenaikan imbal hasil juga akan semakin besar. Tetapi risiko semakin besar kalau harga ruko tersebut menurun atau harga sewanya menurun. Itu saja. Kemudian kita masuk pada penyelesaian mengenai bunga pinjaman cicilan 1%. Di sini sudah ada uang muka 30% atau 180 juta tadi. Kemudian harga yang dicicil, rumusnya harga uang ruko dikurangi dengan uang muka. Jadi 600 juta dikurang 180 juta, hasilnya 420 juta. Ini untuk uang muka 30%. Kemudian bunga pinjaman cicilannya 1% per bulan. Kemudian pembayaran cicilannya dalam 1 tahun ada 12 kali. Jadi pembayaran cicilan per bulan kalau uang mukanya 30% atau uang mukanya 180 juta, maka pembayaran per bulannya adalah 37.320.000. Kemudian kalau kita bandingkan dengan uang muka 50% atau 300 juta, harga yang dicicil adalah 300 juta. Kemudian sama dengan uang muka 180 juta, untuk uang muka 50% atau 300 juta, cicilannya tetap
per bulan atau 12 kali dalam setahun. Jadi pembayaran cicilan per bulannya adalah 26.650. Nah, itu penjelasan saya mengenai jawaban nomor 1. Kemudian kita beralih ke soal kedua. Harga tanah senilai 100 juta rupiah, bunga nominal untuk cicilan 12% per tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah bunga efektif bila digandakan setiap bulan. Nah, di sini saya sudah tampilkan tabel hubungan antara bunga efektif dengan frekuensi pengadaan. Nah, kita lihat di sini ada bunganya 1%, 5%, 10%, 19, 20, dan 25%. Nah, kemudian di sini penjelasan mengenai frekuensi pengadaannya. Apabila bunga efektif per hari, pembayaran per hari, maka frekuensi pengadaannya adalah 365. Nah, kemudian ini apabila per bulan, maka dalam setiap bulan jadi 12, karena dalam setahun 12 bulan, jadi di sini ada 12, kemudian per triwulan di sini 4, kemudian per kuartal di sini ada 3 frekuensi pengadaannya, kemudian untuk per semester istilahnya setiap 6 bulan jadi 2, kemudian per tahun. Nah, di sini untuk bunga 1% dengan frekuensi pengadaan 365 hari, maka bunga efektifnya itu 1,01%. Kemudian untuk misalnya untuk bunga 10%, frekuensi pengadaannya per bulan, maka bunga efektifnya 10,47%. Begitupun seterusnya. Saya rasa ini sudah jelas. Kemudian kita beralih. Nah, baiklah, kita kembali ke soalnya. Berapakah bunga efektif bila digandakan setiap bulan? Sini saya sudah lampirkan rumusnya untuk mencari suku bunga efektif. Sumbernya dari buku Ekonomi Rekayasa karya Insinyur Doni M. Mangitung. Itu dosen saya sendiri. Langsung saja di sini penyelesaiannya. Di soal sudah kita ketahui bahwa bunganya itu 12%. Kemudian frekuensi penggandaannya kita ambil 12 atau per bulan. Langsung saja kita masukkan nilainya semua. Di sini rumus untuk mencari bunga efektif 1 ditambah bunga per frekuensi penggandaan pangkat jumlah frekuensi penggandaan dikurangi 1. Maka hasilnya 0,1268 atau 12,68%. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.